Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai exchange Hotbit ya. Di mana exchange Hotbit ini dihentikan operasi ya. Pengguna diminta segera tarik aset. Bahwasannya ya, Hotbit ini dari 2022 sudah mengalami gonjang-ganjing ya, akan valid, tetapi masih dipertahankan sampailah ke 2023 ini. Sebetulnya masalah ini 2022 sudah terkait Hotbit ini. Sudah banyak yang risau ya, yang tidak bisa withdraw dan sudah ada kisi-kisinya akan bangkrut 2022 kemarin. Tapi masih mungkin dipertahankan oleh ownernya sehingga kalau bisa diperbaiki ternyata sampai 2023 sudah tidak ada solusi lagi. Akhirnya mengeluarkan pengumuman bahwasannya untuk nasabahnya segera menarik aset dan kemudian dikasih tanggal untuk penutupan, teman ya. Nah ini teman-teman ya, exchange Hotbit hentikan operasi, pengguna diminta segera tarik aset. Pertukaran kripto terpusat Hotbit mengumumkan akan menutup operasionalnya mulai 22 Mei pukul 11. Nasabah diberi waktu untuk menarik aset sebelum 21 Juni pukul 11. Nah, jadi sudah dikasih tahu tanggal 22 Mei sah tutup ya. Maka nasabah diberi peringatan bahwasannya untuk menarik asetnya. Karena nanti kalau tidak ditarik aset maka akan kerugian dan tidak bisa menuntut. Karena bukan salah lagi, Hotbit sudah memberikan pengumuman. Jadi nasabahnya harus cermat, harus aktif melihat pengumuman. Jangan simpan aset atau staking di Hotbit tanpa dicek tiap hari. Akhirnya tidak tahu dengan pengumuman yang akan terjadi. Nah, sehingga kalau dia sudah tutup, kita belum menarik aset, ya maka mau nuntut kemana ya? Tuh, itu kesalahan kita. Ada 3 alasan tutup operasional. Hotbit mengungkapkan ada 3 faktor yang menyebabkan pertukarannya tutup operasional. Pertama, ya, ini penyebabnya teman-teman, penyebabnya dia tutup, maka diberikan info oleh Hotbit, ada 3 faktor yang menyebabkan pertukarannya tutup operasional. Pertama, Hotbit mengalami penurunan kondisi operasional setelah penyelidikan pada Agustus 2022. Nah, jadi pada tahun 2022 itu sudah ada gonjang-ganjingnya teman-teman ya. Dan juga teman-teman, di samping itu yang namanya cek ya, exchange centralized itu riskan sama peretasan. Jangan salah. Beda dengan DEX. Kalau DEX sistem pertahanannya kuat, kalau cek itu rentan. Tetapi ada kebalikan. Kalau cek ya, kitanya yang gampang dihack ya. Nasabahnya yang gampang dihack. Kalau wallet enggak. Nah, kalau kalau cek walletnya yang gampang dihack, tapi kitanya enggak gitu. Kebalikannya. Otoritas menyelidiki Hotbit usai mencurigai mantan karyawannya yang diduga terlibat dalam sebuah proyek ilegal. Akibat penyelidikan tersebut, Hotbit sempat membekukan aktivitas perdagangan maupun penarikan di platformnya. Nah, ini kejadian 2022. Tuh, jadi ada udang di balik batu, ada musuh dalam selimut. Ya. Faktor kedua, antara lain Hotbit mengaku bahwa stabilitas perusahaannya terganggu akibat keruntuhan FTX dan krisis perbankan yang menyebabkan nilai USDC anjlok. USDC anjlok jadi salah satunya itu ya. Sejak kedua peristiwa tersebut, Hotbit mengalami arus keluar yang signifikan secara terus-menerus. Jadi katanya faktor keruntuhan FTXCS ya, koin FTX ini ya seperti ada berapa banyak itu ya koin yang di bawah naungan FTX seperti BIR ya, Bull. Nah itu FTXCS semua itu. Katanya bahwasannya krisis perbankan yang menyebabkan nilai USDC anjlok, maka itu salah satu juga mengalami arus keluar signifikan secara terus menerus. Itu faktor kedua dia menurut versi pihak Hotbit ya. Faktor ketiga, Hotbit menyebutkan adanya perubahan tren industri kripto baru-baru ini. Tim Hotbit menyebutkan bahwa pertukaran terpusat cek menjadi semakin rumit dan kompleks. Jadi perubahan tren ini bisa jadi faktor regulasi. Biasanya faktor
perizinan di negara masing-masing tempat produksi ya. Seumpama dia listing di negara Jepang, jadi perizinan regulasi yang di Jepang itu kadang-kadang semakin berubah dan rumit tuh, yang jadi maksudnya semakin rumit dan kompleks. Runtuhnya institusi terpusat besar secara berturut-turut telah menyebabkan industri secara bertahap dalam dua cara. Merangkul peraturan atau menjadi lebih terdesentralisasi, ungkap tim Hotbit dalam siaran pers tuh kan. Jadi dua cara. Dia bisa merangkul peraturan, mengikuti atau tunduk kepada peraturan atau regulasi di negara tersebut, atau menjadi lebih terdesentralisasi. Nah, itu ungkap Hotbit ya. Itu menurut dia di dalam jumpa pers. Selain itu, Hotbit juga sempat mengalami serangan cyber berulang. Nah, jadi dia kena serangan peretasan oleh cyber ya. Nah, cyber ini ya hacker teman-teman ya. Berulang dan eksploitasi proyek. Pada April 2021 dan Januari 2023, peretas melakukan aktivitas ilegal di platform-platform seperti Telegram, Twitter, Facebook, dan email. Nah, itu. Jadi, exchange, memang centralized exchange itu rentan dengan peretasan. Platformnya khususnya. Platformnya dia gampang diretas, makanya pada waktu di Indodax token apa tuh ya? Token ya FTX salah satunya juga itu. FTX salah satunya. Dan kedua ada lagi tuh. WMX ya. WMX hancur lebur, mendadak lantas recovery lagi. Itu ada faktor peretasan juga. Nah, tapi kalau kita sebagai nasabah, kalau dicek seperti kita bermain di Indodax aman. Dia sulit untuk meretas kita. Wallet kita punya, ya. Tapi exchange-nya yang rentan diretas. Nah, kalau Trust Wallet, DEX atau MetaMask, walletnya sulit diretas oleh hacker. Pertahanannya kuat. Kitanya yang gampang dihack dengan cara dia bagi-bagi link airdrop ya. Dia bagi macam-macam ya. Penipuan-penipuan lewat Telegram itu ya. Pada umumnya banyakkan lewat link, lewat pengiriman koin yang tidak jelas, yang kita tidak beli supaya kita swap itu ya. Itu salah satu media dia untuk merampok koin kita. Itu kalau di DEX, Decentralized Exchange ya. Metode hacker untuk menghack wallet kita. Mengenal Hotbit. Nah, ini teman-teman ya, untuk mengenal Hotbit teman-teman, bahwasannya Hotbit telah beroperasi selama 5 tahun 4 bulan dan telah memiliki lebih dari 5 juta pengguna. Pertukaran Hotbit beroperasi di negara-negara seperti Jepang, Rusia, Korea Selatan, negara-negara Asia Tenggara, dan Turki. Pertukaran kripto Hotbit juga dikenal sebagai pertukaran terpusat cek yang menawarkan berbagai aset dan layanan, di antaranya adalah staking untuk aset seperti Atom dan melakukan mining DeFi menggunakan Compound. Jadi dia ada juga staking ya, seperti aset Atom, dan juga ada mining DeFi. Jadi bukan hanya spot saja ya berarti ya. Itu di Hotbit ya. Jadi menurut hemat saya teman-teman, bermainlah yang di exchange yang sudah teruji ya. Makanya saya tidak banyak main exchange ya. Saya cuma main satu di Indodax ya. Dulu banyak main di Binance juga saya main. Cuma ada berapa kemarin, 3, satu lagi kemarin apa saya download itu. KuCoin nggak salah. KuCoin, sudah itu saya hapus semua. Binance pun saya hapus. Jadi saya pertimbangkan ketiga exchange itu kayaknya membaca candlestick-nya dan juga memahami karakteristik tokennya atau koinnya itu lebih enak di Indodax. Maka saya putuskan saya bermain di Indodax, fokus. Di Binance saya hapus, yang KuCoin saya hapus, saya fokus di situ. Kalau Trust Wallet saya hanya main di Trust Wallet saja kalau untuk di bursa DEX. Jadi kalau DEX saya main di Trust Wallet, kalau cek saya main di Indodax. Itu aja saya fokus. Sebab apa? Kalau Indodax ada apa-apa, aset kita ada apa-apa, kita bisa mendatangi kantornya, ada di Jakarta dan Bali. Ya, sama uang kita ada 300 juta dalam itu ya. Terjadi masalah atau kena hack Indodax-nya atau gimana, uang kita hilang, kita bisa menuntut ke sana. Tapi kalau Hotbit
Binance itu negara luar punya ya, jadi kita agak kesulitan untuk menuntut secara hukum. Tapi kalau Indodax kan punya Indonesia dan juga teruji kuat ya, berkualitas dan juga kantornya jelas di Bali sama di Jakarta. Jadi kalau aset kita ada uang banyak ternyata kena hack, kita tidak melakukan hal apa-apa, Indodax kena hack, ya kita bisa menuntut secara hukum untuk mendatangi kantornya. Jadi saya putuskan lebih baik saya main di Indodax. Tuh. Tapi untuk teman-teman pilihan terserah mau main di mana saja ya. Tuh. Oke teman-teman, semoga teman-teman kita yang bermain di Hotbit asetnya bisa dipindahkan ke wallet lain atau ke bursa lain sehingga tidak mengalami kerugian ya. Dari sini dulu mengenai edukasi, dan jangan lupa dibantu saya kalau saya like, share, serta komen dan aktifkan loncengnya. Terima kasih dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.